Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reta Simarmata. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Prodi S1 Akuntansi Sian semester 6 dengan NIM 18404960. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran kode etik pemerintahan dan evaluasi terhadap perilaku korporasi. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa sih itu etika pemerintahan. Nah, etika pemerintahan atau ethical governance merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Nah, contohnya pada kali ini saya mengambil kasus korupsi EKTP yang terjadi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI beserta pada oknum lainnya. Kasus korupsi EKTP ini terjadi karena dua hal, yaitu struktur organisasi yang tidak mampu mengontrol unit lain dan mengelola sumber daya, serta adanya kerjasama yang dilakukan dalam penyimpangan. Terbukti hampir seluruh pihak yang terlibat dalam proyek EKTP melakukan tindakan korupsi, sehingga terdapat total 38 terdakwa dari seluruh pihak, baik pihak pemerintah maupun swasta, yang sama-sama memiliki kepentingan dan diuntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum dan memiliki maksud serta tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan suatu negara. Pada dasarnya, pejabat publik harus memiliki nilai-nilai etika atau adanya aturan serta pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam lembaga pemerintah yang dapat diimplementasikan, diantaranya bersikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah dalam diri masing-masing. Untuk mengurangi dalam korupsi, kita dapat memberikan beberapa solusi, yaitu meningkatkan aturan dan sanksi yang ditetapkan untuk mengatur segala sikap dan tindakan pelanggaran, terutama mengenai korupsi di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. Kedua, meningkatkan transparansi atas data pemasukan dan pengeluaran anggaran negara yang tersedia dengan lengkap dan akurat, guna menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan jajarannya, atau saat ini kita kenal dengan e-government. Dan yang terakhir, dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala atas seluruh data maupun transaksi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah, KPK, ataupun badan pengawasan yang ada untuk memastikan adanya tindakan penyelewengan wewenang yang dilakukan. Yang kedua, evaluasi terhadap perilaku korporasi. Evaluasi terhadap perilaku korporasi ini dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu pelaporan pelanggaran kode etik korporasi atau Code of Conduct. Nah, Code of Conduct ini adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholder yang bersumber dari 6C, yaitu 1. Clean, 2. Kompetitif, 3. Confidence, 4. Customer focus, 5. Komersial, dan 6. Compatible. Yang kedua, sanksi atas pelanggaran kode etik korporasi. Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi atas pelanggaran Kode etik korporasi dilakukan oleh direksi atau dewan komisaris yang mengacu sepenuhnya pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, serta ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini dilakukan setelah ditemukannya bukti nyata terhadap pelanggaran tersebut. Nah, pihak-pihak yang memerlukan evaluasi ada 3, yaitu pegawai atau karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di-share, comment, like, and subscribe. Bye-bye.